Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk SGD kami A9 untuk mempresentasikan student project kami dengan judul Precocious Puberty. Mungkin bisa di next. Berikut adalah anggota dari kelompok SGD A9, ada Farel, Intan, Jenani, next. Lalu ada Erlangga, Yudi, dan Lika, next. Ada Yoga, Cisa, dan Rio. Lalu ada saya sendiri, Laksmi Dewi Paramita, Maika, dan juga Indra. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Liliana dengan 3 digit yang terakhir 217. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian latar belakang. Baik, di sini pubertas menjadi suatu fase peralihan yang dirasakan oleh anak yang nantinya akan menuju ke fase remaja. Nah, fase peralihan ini pada umumnya akan terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Nah, pengaruh dari beberapa faktor tersebut nantinya akan berdampak pada perkembangan anak menuju maturitas seksual. Dalam kejadian sehari-hari, permasalahan terkait dengan pubertas sering dijumpai di kalangan masyarakat. Pubertas dini atau dikenal dengan precocious puberty menjadi salah satu permasalahan yang terjadi. Pubertas dini dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang dimulai lebih awal sebelum memasuki usia 8 tahun bagi perempuan dan memasuki usia 9 tahun bagi laki-laki. Terjadinya pubertas dini ini pada beberapa anak dipengaruhi oleh kinerja otak. Otak memerlukan proses pubertas dengan memproduksi hormon disebut dengan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ketika hormon ini mencapai kelenjar pituitari atau kelenjar kecil berbentuk kacang di dasar otak, akan mengarah pada produksi lebih banyak hormon di ovarium untuk wanita, yaitu estrogen, dan testis, yaitu untuk pria. Lalu pubertas dini dipengaruhi oleh paparan hormon steroid seks yang berasal dari gonad, adrenal, atau faktor lingkungan yang berasal dari luar. Sekian latar belakang dari saya. Untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tulisan ini adalah yang pertama, apakah definisi dari precocious puberty? Yang kedua, bagaimanakah common etiologis? Yang ketiga, bagaimanakah precocious puberty untuk laki-laki? Yang keempat, bagaimanakah precocious puberty untuk wanita? Bagaimanakah treatment of precocious puberty? Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dari Surya dengan 3 digit dan terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan makalah ini yang antara lain yang pertama adalah untuk mengetahui definition precocious puberty, kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui common etiologies, kemudian untuk selanjutnya adalah untuk mengetahui precocious puberty for boy, dan kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui precocious puberty for girl, kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui treatment of precocious puberty. Dan selanjutnya adalah teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Ederlangga Chandra dengan 3 digit yang terakhir 214. Jadi di sini manfaat dari dibuatnya studi project ini yaitu yang pertama adalah dari segi manfaat teoritis, yaitu mampu untuk meningkatkan wawasan mengenai precocious puberty dalam proses pembelajaran, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pubertas dini. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya yaitu mampu untuk memahami gejala klinis terkait dengan precocious puberty dalam menangani dan mengatasi pubertas dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadintan Puspita Dewi dengan 3 digit yang terakhir 212. Di sini saya izin menjelaskan yaitu definition precocious puberty. Jadi pubertas merupakan sebuah periode berlangsungnya cepatnya kematangan fisik di mana dapat mempengaruhi perubahan tubuh dan hormonal, terutama terjadi di masa remaja awal. Perubahan di masa ini yang terlihat paling jelas yaitu adanya penambahan berat tubuh dan tinggi serta tanda-tanda kematangan seksual. Usia antara 8 sampai 14 tahun merupakan masa pubertas pada wanita, sedangkan usia di antara 9 sampai 14 tahun merupakan masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Para ahli perkembangan menemukan hasil tren sekunder di mana pemicu terjadinya
pubertas dini pada remaja yaitu peningkatan standar hidup mereka. Oleh karena itu, pubertas yang terjadi di negara berkembang lebih lambat dibandingkan di negara maju. Perkenalkan, nama saya Putri Cisapurnama Dewi Rajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang common etiologies of precocious puberty. Jadi secara etiologi pubertas dini dapat dibagi menjadi dua, yaitu central precocious puberty atau CPP dan peripheral precocious puberty atau PPP. Jadi yang pertama itu central precocious puberty atau CPP. Pubertas dini jenis ini menggambarkan pubertas yang sebenarnya karena adanya pematangan dan aktivasi aksis HPG yang lebih awal. Adapun penyebab umum terjadinya CPP pada wanita yaitu idiopatik dan penyebab umum pada pria biasanya adanya patologi yang mendasari. Dan tentunya hal ini dapat terjadi karena kondisi yang beragam, precocious puberty atau PPP. Jadi PPP itu perkembangan belum waktunya dari karakteristik seksual sekunder yang terlepas dari sekresi gen FH. Hal ini dapat disebabkan oleh produksi steroid seks dari sumber endogen atau eksogen yang dimana hal ini lebih jarang dibandingkan CPP. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Pratyana dengan 3 digit yang terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang precocious puberty for boy. Jadi, perubahan-perubahan fisik pubertas disebabkan oleh terjadinya gonadets dan adrenals. Adrenals itu terjadi akibat pematangan zona reticularis kelenjar adrenal yang menyebabkan peningkatan produksi androgen adrenal yang disertai dengan karakteristik seksual sekunder seperti tumbuhnya rambut pubis, rambut aksila, bau badan, dan jerawat. Adrenal umumnya mulai pada usia 8 tahun, kan tapi dapat terjadi lebih cepat sampai usia 6 tahun. Seperti halnya gonadars. Onset adrenals terjadi secara progresif dan bertahap yang dimulai sejak awal masa kanak dan ditandai dengan peningkatan produksi androgen adrenal. Sebelumnya adrenals terjadi 1-2 tahun sebelum pubertas, akan tapi waktu timbulnya tanda klinis dapat bervariasi. Tanda pertama pubertas normal pada anak laki-laki adalah ada peningkatan ukuran testis di luar epididymis dan penipisan skrotum. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Agustina Kalsenggrat dengan nilai terakhir 222. Di sini saya mau izin untuk menjelaskan 2.4 itu precocious puberty for girl. Jadi beberapa penelitian sudah menemukan interaksi antara pubertas dini dalam anak wanita dan risiko kanker payudara yang lebih tinggi. Anak wanita yang mencapai usia 9-10 tahun tertutup resultatif dan paling ketara berdasarkan ini umumnya sebelumnya dalam saat yang hampir bersamaan atau sehabis keluar jaringan payudara. Rambut ketiak umumnya dimulai hampir bersamaan menggunakan keluarnya rambut kemaluan. Menarki itu merupakan insiden yang terlambat dan umumnya terjadi hingga 2-3 tahun sehabis timbulnya pembesaran payudara. Lalu percepatan perkembangan pubertas terjadi dalam awal pubertas perempuan dan umumnya itu terlihat dalam waktu penelitian awal. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farel Gotama dengan 3 digit NIM terakhir 210. Di sini saya akan menjelaskan 2.5 yaitu treatment of precocious puberty. Pasien dengan pubertas dini hanya memiliki satu pilihan pengobatan, yaitu terapi GnRH, yang bertujuan utamanya adalah pengobatan untuk pubertas dini adalah untuk meminimalkan kehilangan tinggi badan di akhir masa dewasa, mencegah perkembangan karakteristik seks sekunder, dan meningkatkan psikologi yang baik. Meskipun terapi GnRH ini telah terbukti efektif dan aman dalam pengobatan CPP atau Central
precocious puberty, persyaratan untuk injeksi intermittent secara inheren tidak populer pada populasi anak-anak. Pada pasien dengan riwayat reaksi lokal terhadap gene RH, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi, mungkin lebih tepat untuk melakukan tes kulit sebelum melanjutkan pengobatan. Karena salah satu efek sampingnya adalah reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas sistemik terhadap GnRH ini adalah efek samping yang jarang tetapi penting dari pengobatan. GnRH ini adalah analog sintetik dari GnRA yang menghambat aksi hormon FSH dan LH dan pelepasan histamin. Baik, sekian dari saya mohon untuk teman selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya izin menyampaikan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Kusindra Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 223. Berdasarkan data yang telah disebutkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pubertas merupakan sebuah periode berlangsung cepatnya kematangan fisik, di mana dapat mempengaruhi perubahan tubuh dan hormonal, terutama terjadi di masa remaja awal. Perubahan di masa ini yang terlihat paling jelas yaitu ada pertambahan berat tubuh dan tinggi serta tanda-tanda kematangan seksual. Untuk masa pubertas usia antara 8-14 tahun merupakan masa pubertas pada wanita, sedangkan usia di antara 9-14 tahun merupakan masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Secara etiologi, pubertas ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu Central Precocious Puberty atau CPP dan Peripheral Precocious Puberty atau PPP. Untuk pengobatan pubertas dini bisa dilakukan terapi GnRHA. Terapi GnRHA adalah satu-satunya pilihan pengobatan pada pasien dengan pubertas dini. Tujuan utama pengobatan untuk pubertas dini adalah untuk meminimalkan kehilangan tinggi badan di akhir masa dewasa, mencegah perkembangan karakteristik seks sekunder, dan meningkatkan psikologi yang baik. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Dengan dari 1, 2, 3, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai saran. Adapun saran dalam pembuatan student project kami kali ini, yang pertama saran kepada pembaca yaitu kami menyarankan kepada para pembaca untuk memahami secara detail mengenai pembahasan materi yang telah diuraikan pada bab pembahasan mengenai precocious puberty yang telah dipaparkan dalam student project ini, sehingga segala ilmu dan informasi dibagikan dan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, saran bagi pihak kampus, kepada pihak kampus kami menyarankan agar SP ini dapat mendapatkan kesempatan untuk dipublish dengan perantara media yang tepat agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.